Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita dapat berada di tempat kita masing-masing. Tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Biarkanlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan karena Dialah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ya Bapa, kami datang ke tatah-Mu, kami ingin memuji-Mu, kami ingin membesarkan nama-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, oh nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami naikkan Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, oh karena Kau Tuhan, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa
memulai ibadah kita hari ini. Bapa Surgawi, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama pada hari ini. Biarlah kiranya pimpinan Tuhan, Roh Tuhan menyertai ibadah kami, memberi kami sukacita, memberi kami kegirangan, agar kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dengan penuh kegembiraan karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami habiskan ibadah kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 154. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Yesus yang sudah bertata, berilah
puji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau puji Dia, kita agungkan Dia. Kita angkat pujian, bersorak-sorai. Mari dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita angkat pujian ini bersama-sama. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita memuji Tuhan, karena Dialah perlindungan dan pengharapan kita. Kita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Dia, satu-satunya penebus yang kalahkan maut. Oh bangkitkan hidup. Oh Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kita, menebus kita semuanya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita. Hanya Dialah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Dialah Allah yang setia, yang menepati janji-janji-Nya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang
Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami dapat berdiam diri sejenak di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga seluruhnya terkonsentrasi kepada kebenaran firman-Mu, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu agar dapat menguraikannya secara sederhana dan jelas, dan tolong kami agar kami dapat menerima kebenaran-Mu, menyimak, mendengarkan dengan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Yang demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita berbicara tentang persekutuan adalah kekuatan gereja. Jadi tema yang akan kita diskusikan, yang akan kita renungkan saat ini adalah persekutuan adalah kekuatan gereja. Saudara, manusia adalah makhluk sosial. Jadi relasi dengan sesama itu penting. Dengan merebaknya, mewabahnya virus corona atau new COVID-19 ini saudara, kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial sampai pembatasan sosial berskala besar, itu sebenarnya adalah suasana dan situasi yang menghancurkan sendi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? Kebutuhan untuk bersosial, berelasi satu dengan yang lain, berelasi dengan sesama, dibatasi, bekerja dari rumah, stay at home, belajar dari rumah dan semuanya. Sehingga relasi dengan sesama itu terbatas, termasuk relasi dengan sesama orang percaya. Jadi relasi dengan sesama itu hal yang merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Bagi orang percaya, relasi dengan sesama orang percaya itu juga merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Terlebih saudara, para murid setelah masa Pentakosta itu, mereka adalah orang-orang percaya baru, gereja yang baru lahir. Iman mereka sedang bertumbuh, mereka masih muda. Tetapi saudara, mereka menunjukkan hidup yang mementingkan relasi itu. Jadi saudara, gaya hidup orang percaya mula-mula itu adalah hidup dalam ketekunan, relasi dengan sesama yang sehat, dan dalam kemurahan. Itulah gaya hidup jemaat mula-mula, orang Kristen yang baru itu, gereja yang baru lahir yang usianya masih muda dalam iman itu. Mereka memiliki gaya hidup dalam ketekunan, relasi yang sehat dengan sesama, dan juga hidup dalam kemurahan. Saudara, kalau kita membaca pada bagian ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 ini, yang menjadi fokus perhatian dan pembicaraan adalah orang-orang percaya itu, jemaat itu, pengikut Kristus itu, murid-murid itu. Karena apa?
Kalau kita membaca ayat ini, kita sudah baca bersama tadi, saudara mengikuti, kata mereka itu diulang. Terus berulang-ulang disebutkan. Mereka itu siapa? Ya orang-orang percaya itu bersama dengan para rasul. Jadi pusat pembicaraan adalah orang-orang yang baru percaya ini. Mereka yang katakanlah baru lahir, gereja yang masih muda ini, mereka yang sedang dibicarakan dalam bagian ini. Yang pertama, bahwa mereka hidup dalam ketekunan. Ayat 42 dan 46 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ini gaya hidup mereka, bahwa mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul untuk menerima pengajaran, untuk menikmati kebersamaan dalam menimba, memperdalam iman mereka kepada Kristus. Berkumpul tiap-tiap hari untuk apa? Tentu untuk mendengar pengajaran, untuk mendengar pelajaran, pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Tekun dalam persekutuan. Kata persekutuan sebagaimana disebut dalam pembacaan kita ini, dalam bahasa Yunani disebut koinonia, tetapi koinonia tidak semata-mata persekutuan. Memiliki makna yang lebih dari itu dan maknanya sangat dalam, saudara. Apa arti koinonia? Koinonia itu bisa diterjemahkan adalah kemitraan atau partnership. Kemitraan. Jadi bermitra, berpartner. Yang kedua, berperan dalam memberi sumbangan. Itu koinonia atau persekutuan, berperan dalam memberi sumbangan, contributory help. Dan dapat juga diartikan partisipasi. Juga dapat diartikan berbagi dalam kerukunan, berbagi dalam persatuan, berbagi dalam hubungan yang erat, sharing in communion. Dan dapat juga diartikan persekutuan rohani atau persekutuan dalam roh. Persekutuan rohani atau persekutuan dalam roh. Spiritual fellowship atau fellowship in spirit. Jadi saudara, makna kata koinonia ini begitu dalam, saudara. Bukan sekedar datang berkumpul, tidak. Tetapi melibatkan dimensi roh. Persekutuan rohani atau persekutuan dalam roh. Jadi koinonia atau persekutuan yang dimaksudkan ini bukan seperti kumpul-kumpul, reuni atau arisan dan sebagainya. Begitu selesai ya sudah. Tetapi di dalamnya ada kemitraan, ada saling berperan dalam memberikan sumbangan, ada partisipasi, ada berbagi dalam kerukunan, dalam persatuan, dan dalam hubungan yang erat. Kerukunan, persatuan, dan hubungan yang erat. Perhatikan saudara, ada persekutuan dalam roh. Jadi kalau kita melihat tentang pengertian kasih, ya, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya itu melibatkan dimensi nalar kita, emosi kita, dan tindakan kita, upaya kita, kesungguhan kita, keseluruhan dimensi dalam kita. Demikian juga dalam mengasihi sesama, itu pun melibatkan dimensi-dimensi itu, nalar, emosi, dan juga rohani. Tanpa itu tidak dapat dikatakan sebagai persekutuan gereja atau persekutuan orang percaya. Ada kemitraan, berperan dalam saling memberikan dukungan atau sumbangan, berpartisipasi, berbagi dalam kerukunan, persatuan dan hubungan yang erat, dan juga persekutuan dalam roh atau persekutuan rohani. Saudara, kalau begitu dalam makna persekutuan itu atau koinonia itu, bukankah kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukannya, mewujudkannya? Karena apa? Gereja, kekuatannya ada di dalam persekutuan ini. Jadi hidup dalam ketekunan,
artinya memiliki persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan murung, dengan susah hati, dengan gembira dan dengan tulus hati, bukan dengan berat hati. Sambil memuji Allah. Jadi memuji Allah diwujudkan dalam segala segi kehidupan orang percaya. Persekutuanlah yang membuat gereja dihormati. Sekali lagi saudara, persekutuan yang eratlah yang membuat gereja dihormati. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 12b sampai ayat 13 dikatakan begini. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ya, dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi saudara, rahasia atau kunci untuk dihormati oleh orang banyak, ya, agar gereja orang percaya dihormati oleh orang banyak, terletak pada persekutuan yang erat. Jadi kita bertanya, apakah persekutuan kita sudah erat atau belum? Kita yang bisa menjawabnya. Tetapi saudara, ketika kita memiliki persekutuan yang erat sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama gereja, maka kita akan dihormati oleh banyak orang. Justru gereja, orang percaya dicibir karena tidak memiliki persekutuan yang erat seperti ini. Saudara, mereka juga memiliki relasi yang sehat. Orang-orang percaya yang mula-mula itu, jemaat yang mula-mula, gereja yang baru lahir yang masih muda usia ini saudara, memiliki relasi yang sehat dengan sesama orang percaya. Di dalam ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, di situ ada ketakutan. Apa yang dimaksud dengan ketakutan? Ketakutan di sini bukan ketakutan seperti anak kecil melihat sesuatu yang mengerikan begitu ya. Ada mungkin bayangan-bayangan tentang hantu, oh takut ada gelap di sana. Bukan begitu ketakutan dimaksud saudara. Yang pertama, ketakutan di sini kita dapat pahami atau artikan mereka takut kepada Allah. Artinya apa takut kepada Allah? Hormat, kagum, bertekad untuk taat. Karena apa? Karena keagungan Allah, karena kuasanya yang luar biasa itu yang dinyatakan di antara mereka. Jadi takut kepada Allah itu hormat, kagum dan bertekad untuk taat. Didasari apa? Karena keagungan dan kuasanya yang luar biasa. Dan ketakutan pengertian yang kedua adalah mereka saling hormat, respect, ya. Saling hormat, respect satu dengan yang lain. Tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Tetapi mereka respect, saling memberi hormat satu dengan yang lain. Saling menghargai. Dan sesama orang percaya mereka menunjukkan sikap itu. Respect, saling menghargai, saling menghormati dan juga menghormati Allah. Kagum kepada Allah dan mau taat kepada Allah. Itu relasi di antara mereka. Sementara para rasul menyatakan kuasa Allah. Yaitu mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi di bawah bimbingan dan pengajaran para rasul mengadakan mujizat dan tanda. Menyatakan kuasa Allah. Mereka respect satu dengan yang lain. Saling menghormati. Relasi mereka sehat saudara. Relasi mereka sehat. Tidak ada sikap-sikap yang mereka simpan. Rasa dendam, rasa marah, rasa jengkel, rasa iri, dengki satu dengan yang lain. Tetapi mereka saling menghormati saudara. Dan yang ketiga, hidup dalam kemurahan. Jadi jemaat mula-mula, orang yang baru percaya ini. Orang yang bergabung menjadi satu persekutuan ini, mereka adalah gereja yang baru, yang masih muda usia ini, memiliki pemahaman bahwa apa yang dimiliki itu bukan
semata-mata hak pribadi, milik pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat, tetapi mereka sadar apa yang saya miliki ini adalah juga milik bersama. Saudara-saudara ini juga punya hak atas apa yang saya memiliki. Sehingga dalam dalam ayat yang ke-45 dikatakan yang berkecukupan rela menjual miliknya untuk dibagikan. Yang berkecukupan rela menjual miliknya untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu dengan adil itu. Jadi pengertian adil bukan kalau 100 semua, 1000 semua, bukan begitu. Tetapi sesuai dengan kebutuhannya, ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan saudara, kehadiran gereja membawa pembaruan, membawa berkat bagi sekitarnya, berkat keselamatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Diungkapkan dalam ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena apa saudara? Karena mereka memiliki cara hidup yang dapat diteladani. Sehingga kehadiran mereka menjadi berkat bagi sekeliling, menjadi berkat bagi sekitarnya. Saudara, inilah gaya hidup orang percaya mula-mula. Salah satu contoh dalam perjanjian lama tentang orang yang memiliki kemurahan, hidup dalam kemurahan adalah Boas. Bagaimana sikapnya kepada Rut. Rut ini adalah orang asing dari Moab. Sebagaimana ditulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 4 sampai 17. Jadi Rut itu orang Moab diperistri oleh orang Israel. Karena orang Israel ini merantau ke Moab karena terjadi kelaparan, mengungsi ke sana dan menikahi Rut yang adalah orang Moab ini. Ketika suami Rut yang adalah orang Israel ini mati, maka mertuanya yang bersama-sama dengan suaminya datang ke Moab ingin kembali. Ya, Naomi, nama mertua Rut itu ingin kembali ke Israel. Dan Rut memaksa untuk ikut dengan Naomi. Naomi bilang, pulanglah, kamu masih muda. Kamu masih bisa mencari suami. Masa depanmu masih panjang. Biarlah saya kembali ke Israel, tanah kelahiranku. Dalam masa tuaku, ya, yang tidak seberapa dan mungkin akan segera mati. Kira-kira begitulah ya. Dan setelah disampaikan maksud Naomi mertuanya ini, Rut tetap memaksa. Kemanapun engkau pergi, aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Jadi ini merupakan pernyataan iman yang kuat. Bangsa asing yang tidak mengenal Allah tetapi mau menerima Allah sebagai Allahnya. Sehingga akhirnya mereka bermukim di Israel. Dan Rut akhirnya mencari pekerjaan dengan cara apa? Memungut jelai. Ya, memungut jelai itu ya semacam gandum tapi agak berbeda ya. Tapi bentuknya mirip-mirip semacam padi-padian begitu. Di ladang Boas. Jadi di tanah Israel ada satu perintah supaya ketika mereka memanen jangan dihabiskan. Tapi sisakan untuk orang-orang yang tidak berpunya supaya mereka bisa juga menikmati panen itu. Dan Rut mengambil jelai yang sisa dari panen itu di ladang Boas. Ketika Boas mengizinkan, ketika Boas datang dari Yerusalem melihat para pekerja yang sedang memanen jelai itu, dia melihat Rut ini orang asing, bukan pekerja dia. Dan dia bertanya kepada para pekerja, siapa pekerja perempuan itu? Kemudian dijelaskan, dia Rut dari Moab, pulang ke Israel bersama Naomi. Bahwa orang Moab ini sudah mau menjadi umat Israel dan mau percaya kepada Allah.
Dan akhirnya Boas mengizinkan Rut untuk mengambil panen di ladangnya. Tidak usah ke ladang lain, ya. Di sini saja, di ladang ini saja. Ikutlah panen, ambillah dari panen yang ada. Bahkan Boas mengizinkan Rut untuk minum dari bejana yang diminum oleh pekerjanya. Dan juga mengajak Rut untuk makan bersama juga. Dan bahkan Boas memerintahkan kepada para penuainya itu, para pekerjanya itu, untuk sengaja menjatuhkan bulir-bulir yang sudah dipanen itu supaya Rut bisa mengambilnya. Jadi alasannya kenapa saudara? Karena Rut sudah rela meninggalkan bangsanya Moab untuk menjadi warga Israel dan menjadi umat Allah. Dan itu sangat dihargai oleh Boas. Jadi Boas sangat bermurah hati. Saudara, kalau kita melihat bagaimana teladan murid-murid gereja yang mula-mula ini, orang percaya yang masih muda usia ini, mereka menunjukkan kemurahan hati. Dan bagaimana Boas juga menunjukkan kemurahan hati. Gereja yang baru lahir ini, mereka kuat. Karena apa? Ada persekutuan yang erat. Kekuatan mereka terletak dalam persekutuan mereka dan gaya hidup yang murah hati. Mereka tekun dalam pengajaran, dalam persekutuan yang erat dan hidup dalam kemurahan. Saudara, jika kita dan gereja kita mau kuat, mari kita miliki persekutuan kasih yang erat satu dengan yang lain. Tinggalkan rasa marah dengan saudara kita, rasa tidak suka, ada mungkin rasa benci, rasa dendam. Tidak perlu kita simpan berlama-lama saudara. Kita tanggalkan semua itu. Ganti dengan persekutuan yang erat. Karena itulah kekuatan gereja. Kalau kita mau kuat, gereja mau kuat, mari kita memiliki persekutuan yang erat. Sebagaimana para murid, orang-orang percaya mula-mula mereka memiliki persekutuan yang erat. Mereka tekun dalam pengajaran para rasul, pengajaran firman, pengajaran kebenaran. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat dan mereka hidup dalam kemurahan. Berbagi satu dengan yang lain. Mari kita renungkan ini dan kita berdoa supaya kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Inilah kekuatan kita sebagai gereja. Amin. Bapa Surgawi, tolong kami, karuniakan roh-Mu kepada kami yang memampukan kami untuk kami memiliki hidup yang tekun dalam pengajaran firman, pengajaran kebenaran, memiliki persekutuan yang erat dan juga memiliki kehidupan dalam kemurahan. Agar kami sebagai gereja Tuhan memiliki kekuatan, kami menjadi kuat satu dengan yang lain. Karena kami memiliki persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
Saudara, sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menguji kita dan melayakkan kita pada saat ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Mari kita pegang roti di tangan kita. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita pegang anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Ya Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur atas perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama. Biarlah kami selalu mengingat ketika kami makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya darah-Mu yang kudus menyucikan kami, Roh-Mu melayakkan kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan pengorbanan Tuhan,
kasih karunia Tuhan, penembusan dosa yang telah Tuhan lakukan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan dan mendapat berkat melalui pemberitaan firman Tuhan yang tadi telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Wiku. Dan kita juga sudah melaksanakan perjamuan kudus. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dan minta Tuhan untuk membimbing dan menolong kita dalam kehidupan kita. Tuhanlah pembimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dengan kekuatan Roh-Mu, kami akan mampu untuk mengikuti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai, membimbing, melindungi, sehingga mereka boleh tetap aman di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pekerjaan mereka, baik yang bekerja di kantor, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai guru, pendidik, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Mereka yang berwira swasta, Tuhan juga tolong agar usahanya tetap berkembang dan berhasil. Yang berdagang, Tuhan juga memberkati agar apa yang disediakan dapat terjual dan memenuhi kebutuhan banyak orang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong. Terutama dalam masa menghadapi pandemi ini, Tuhan akan menopang mereka. Mereka yang terdampak, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati dengan melimpah apapun yang menjadi pergumulan mereka. Sehingga setiap keluarga akan tetap merasakan kecukupan yang dari Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan, Tuhan akan buka jalan agar ada jalan terbuka bagi jemaat untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka sedang menempuh studi, baik SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, Tuhan tolong. Para mahasiswa yang tinggal di rumah-rumah kos dan asrama-asrama, Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Maupun yang tinggal bersama orang tua, Tuhan juga memberkati. Demikian juga yang tinggal di luar negeri dalam menempuh pendidikan, Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Biarlah kemurahan Tuhan boleh dirasakan.
Dan hamba-hambamu yang sudah lanjut usia, yang sudah menjalani masa usia emas, Tuhan juga menyertai, menopang dan menguatkan mereka agar tetap kuat di dalam Engkau. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa bagi pemerintah, Tuhan beri hikmat untuk mengatasi situasi yang terjadi atas negeri kami ini, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Para dokter dan tenaga medis yang bekerja di garda depan untuk menangani pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong, menopang, menyertai, terutama anak-anakmu, hamba-hambamu yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Tuhan melindungi mereka agar mereka tetap sehat dan dapat menolong banyak orang. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, tetapi tinggal di luar kota, bahkan di luar pulau. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka senantiasa. Terpuji namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang selalu mendengar doa kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu pada Allah, pandanglah Dia, serahkanlah hidupmu padanya, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di luar kota. Diberkatilah buah kandunganmu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan dari Roh Allah yang kudus, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun untuk Perli Adelaide Antonius tanggal 1 Juni, Bapak Jacob Rengkuan 3 Juni, Hana Grace Christine 4 Juni, dan Bapak Efraim Bainkabel 6 Juni. Maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku pada segala hari umur hidupku. Maka aku akan masuk selalu ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya.